Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Penduduk Kabupaten Pati berjumlah 1.324.188 jiwa pada akhir tahun 2020 dan 1.348.397 jiwa di tahun 2021. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. Bagian selatan, yaitu perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora, terdapat rangkaian pegunungan Kapur Utara. Bagian barat laut yang meliputi perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara berupa perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai terbesar adalah Sungai Juwana yang bermuara di daerah Juwana. Ibu kota Kabupaten Pati terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, berada di jalur Pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang menunjukkan diri sebagai jalur transit. Jalur melewati kota Pati ada dua, dalam kota dan jalur lingkar Pati. Kendaraan umum dan besar melalui jalan lingkar Pati, sementara kendaraan pribadi dapat memilih antara jalan dalam kota yang cukup sempit atau jalur lingkar. Terdapat sungai besar yaitu Bengawan Silugonggo atau Sungai Silugonggo. Saat musim penghujan seringkali sungai ini meluap. Tata kelola sungai ini ditangani oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Serang Lusi Juwana atau Seluna. Sejarah Kabupaten Pati berpangkal dari beberapa gambar yang terdapat pada lambang daerah Kabupaten Pati yang sudah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1971, yaitu gambar yang berupa keris rambut pinutung dan kuluk kanigoro. Menurut cerita rakyat yang terdapat juga pada kitab Babat Pati dan kitab Babat lainnya, dua pusaka yaitu keris rambut pinutung dan kuluk kanigoro merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan, yang juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Barang siapa yang memiliki dua pusaka tersebut akan mampu menguasai dan berkuasa memerintah di Pulau Jawa. Adapun yang memiliki dua pusaka tersebut adalah Raden Sukmayana, pembesar dari Majasemi, andalan Kadipaten Carangsoka. Menjelang akhir abad ke-13 atau sekitar tahun 1292 Masehi, di Pulau Jawa terjadi kekosongan penguasa pemerintahan. Kerajaan Pajajaran mulai runtuh, Kerajaan Singosari surut, sedang Kerajaan Majapahit belum berdiri. Di pantai utara Pulau Jawa Tengah sekitar Gunung Muria bagian timur, muncul penguasa lokal yang mengangkat dirinya sebagai adipati. Wilayah kekuasaannya disebut Kadipaten. Ada dua penguasa lokal di wilayah tersebut, yaitu penguasa Kadipaten Paranggaruda. Adipatinya bernama Yudapati. Wilayah kekuasaannya meliputi Sungai Juwana ke selatan sampai Pegunungan Gamping Utara, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan. Mempunyai putra bernama Raden Jasari. Penguasa Kadipaten Carangsoka, adipatinya bernama Puspa Andung Jaya. Wilayah kekuasaannya meliputi utara Sungai Juwana sampai pantai utara Jawa Tengah bagian timur. Adipati Carangsoka mempunyai seorang putri bernama Rara Rayung Wulan. Ketika kadipaten tersebut hidup rukun dan damai, saling menghormati dan saling menghargai untuk melestarikan kerukunan dan memperkuat tali persaudaraan. Kedua adipati tersebut bersepakat untuk mengawinkan putra dan putrinya itu. Utusan Adipati Paranggaruda untuk meminang Rara Rayung Wulan telah diterima. Namun calon mempelai putri meminta bebono atau persyaratan agar pada saat pahargian boja wiwaha daob atau resepsi dimeriahkan dengan pagelaran wayang dengan dalang kondang yang bernama Sapanyana. Untuk memenuhi bebono itu, Adipati Paranggaruda menugaskan penggede Kemaguhan bernama Yuyurumpung Agul-Agul Paranggaruda. Sebelum melaksanakan tugasnya, lebih dulu Yuyurumpung berniat melumpuhkan kewibawaan Kadipaten Carangsoka.
dengan cara menguasai 2 pusaka milik Sukmanyana di Majasemi. Dengan bantuan Sondong Majeruk, kedua pusaka itu dapat dicurinya. Namun sebelum 2 pusaka itu diserahkan kepada Yuyu Rumpung, dapat direbut kembali oleh Sondong Makerti dari Wedari. Bahkan Sondong Majeruk tewas dalam perkelahian dengan Sondong Makerti, dan pusaka itu diserahkan kembali kepada Raden Sukmanyana. Usaha Yuyu Rumpung untuk menguasai dan memiliki 2 pusaka itu gagal. Walaupun demikian, Yuyu Rumpung tetap melanjutkan tugasnya untuk mencari Dalang Sapanyana agar perkawinan putra Adipati Paranggaruda tidak mengalami kegagalan. Pada malam pahargyan Bojana Wiwaha atau resepsi perkawinan dapat diselenggarakan di Kadipaten Carangsoka dengan pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang Sapanyana. Di luar dugaan, pahargyan baru saja dimulai. Tiba-tiba mempelai putri meninggalkan kursi pelaminan menuju ke panggung dan kemudian melarikan diri bersama Dalang Sapanyana. Pahargyan perkawinan antara Raden Jasari dan Rara Rayung Wulan gagal total. Adipati Yudapati merasa dipermalukan, emosi tak dapat dikendalikan lagi, sekaligus menyatakan permusuhan terhadap Adipati Carangsoka, dan peperangan tidak dapat dielakkan lagi. Raden Sukmanyana dari Kadipaten Carangsoka memimpin prajurit Carangsoka, mengalami luka parah dan kemudian wafat. Sedangkan Raden Kembangjaya, adik kandung dari Raden Sukmanyana, meneruskan peperangan. Dengan dibantu oleh Dalang Sapanyana dan yang menggunakan kedua pusaka itu dapat menghancurkan prajurit Paranggaruda. Adipati Paranggaruda, Yudapati dan putra lelakinya gugur dalam palagan membela kehormatan dan gengsinya. Oleh Adipati Carangsoka, karena jasanya Raden Kembangjaya dikawinkan dengan Rara Rayung Wulan, kemudian diangkat menjadi pengganti Carangsoka. Sedangkan Dalang Sapanyana diangkat menjadi patihnya dengan nama Singasari. Untuk mengatur pemerintahan yang semakin luas wilayahnya ke bagian selatan, Adipati Raden Kembangjaya memindahkan pusat pemerintahannya dari Carangsoka ke Desa Kemiri dengan mengganti nama Kadipaten Pesantenan dengan gelar Adipati Jayakusuma di Pesantenan. Adipati Jayakusuma hanya mempunyai seorang putra tunggal, yaitu Raden Tambra. Setelah ayahnya wafat, Raden Tambra diangkat menjadi Adipati Pesantenan dengan gelar Adipati Tambranegara. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Adipati Tambranegara bertindak arif dan bijaksana, menjadi songsong agung yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya, serta menjadi pengayom bagi hamba sahayanya. Kehidupan rakyatnya penuh dengan kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraannya semakin meningkat. Untuk mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan di wilayahnya, Adipati Raden Tambranegara memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan yang semula berada di Desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu di Desa Kaburungan, dan mengganti nama Kadipaten Pesantenan menjadi Kadipaten Pati. Dalam prasasti Tuhanaru, 8 lempengan baja dan bertuliskan huruf Jawa kuno yang diketemukan di Desa Sidateka wilayah Kabupaten Majakerta yang tersimpan di Museum Trowulan. Pada lempengan yang keempat antara lain berbunyi bahwa Raja Majapahit Raden Jayanegara menambah gelarnya dengan Abhiseka Wiralanda Gopala pada tanggal 13 Desember tahun 1323 Masehi dengan patihnya yang setia dan berani bernama Dyah Malayuda dengan gelar Rakai, dengan Pisowanan Agung yang dihadiri dari Kadipaten Pantai Utara Jawa Tengah bagian timur, termasuk Raden Tambranegara berada di dalamnya. Raja Jayanegara dari Majapahit mengakui wilayah kekuasaan para adipati itu dengan memberi status sebagai tanah perdikan, dengan syarat bahwa para adipati itu setiap tahun harus menyerahkan upeti berupa bunga. Bahwa Adipati Raden Tambranegara juga hadir dalam Pisowanan Agung di Majapahit itu terdapat juga dalam Kitab Babat Pati yang disusun oleh KM Sosro Sumarto dan S. Dibya Sudira, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1980, halaman 34, Pupuh Dandang Gula yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. Tan alami Pajajaran Kendih,
Keratonnya ing tanah Jawa angalih Majapahite ingkang jumeneng ratu. Brawijaya ingkang kaping kalih ya Jaka Pekik Wasta. Putra Jaka Suruh Kyai Ageng Patinama Raden Tambranegara sumena maring Keraton Majalengka. Artinya tidak lama kemudian kerajaan Pajajaran kalah. Kerajaan tanah Jawa lalu pindah ke Majapahit. Adapun yang menjadi rajanya adalah Brawijaya II, yaitu Jaka Pekik namanya, putranya bernama Jaka Suruh. Pada waktu itu Kyai Ageng Pati yang bernama Tambranegara menghadap ke Majalengka, yaitu Majapahit. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa Raden Tambranegara Adipati Pati turut serta hadir dalam Pisowwanan Agung di Majapahit. Pisowwanan Agung yang dihadiri oleh Raden Tambranegara ke Majapahit pada tanggal 13 Desember tahun 1323. Maka diperkirakan bahwa pindahnya Kadipaten Pesantenan dari Desa Kemiri ke Desa Kaburungan dan menjadi Kabupaten Pati itu pada bulan Juli dan Agustus tahun 1323 Masehi. Ada 3 tanggal yang baik pada bulan Juli dan Agustus tahun 1323, yaitu tanggal 3 Juli, tanggal 7 Agustus dan tanggal 14 Agustus tahun 1323. Kemudian diadakan seminar pada tanggal 28 September tahun 1993 di Pendopo Kabupaten Pati yang dihadiri oleh para perwakilan lapisan masyarakat Kabupaten Pati, para guru sejarah SMA se-Kabupaten Pati, konsultan, dosen Fakultas Sastra dan Sejarah Undip Semarang. Secara musyawarah dan sepakat memutuskan bahwa pada tanggal 7 Agustus tahun 1323 sebagai hari kepindahan Kadipaten Pesantenan di Desa Kemiri ke Desa Kaburungan menjadi Kabupaten Pati. Tanggal 7 Agustus tahun 1323 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati nomor 2/1994 tanggal 31 Mei 1994, sehingga menjadi momentum hari jadi Kabupaten Pati dengan Surya Sengkala Kridane Panembah Kebiaring Bumi yang bermakna dengan bekerja keras dan penuh doa kita gali bumi Pati untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah.